Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 21 Februari 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu terus kami alami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan iman kami untuk meneladan kepada Yesus di dalam kesetiaan mengikut Kristus. Ya Tuhan, pelihara kami dalam kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 menjadi bahagian bacaan kita pada saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, bacaan ini diberi tema hanya Dia saja. Belanna iyamanna. Seringkali kita mengucapkan atau mendengar ungkapan hanya Dia saja. Ungkapan itu menunjukkan suatu sikap memilih hanya pada satu pihak. Tidak ada pihak lain yang dapat menggantikannya. Muda-mudi biasa mengatakan, "Hanya kamu saja di hatiku, tidak ada yang lain." Namun, baru menemui godaan kecil saja, langsung berubah. Saudara-saudara, bagaimana dengan Yesus di dalam pembacaan kita? Dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis melihat peluang untuk mencobai Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus memiliki komitmen, yaitu menjadikan Tuhan sebagai Allah satu-satunya. Dengan pengetahuan itu, iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Yesus.
pencobaan itu dilakukan 3 kali dengan godaan yang berbeda. Yang pertama menyangkut makanan karena Yesus sedang lapar. Hal tersebut menggambarkan masalah ekonomi dan kebutuhan hidup. Yang kedua menyangkut pujian. Jika Yesus mau menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan tidak terluka. Yang ketiga menyangkut kemuliaan, jabatan, dan kemegahan dunia. Hal itu dilakukan iblis untuk supaya Yesus mau melakukan perintahnya dan menyembah iblis. Tetapi Yesus merespons dengan kesetiaannya kepada Allah. Dengan kesetiaan itu, Yesus menegaskan bahwa hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya, hanya kepada Allah saja engkau berbakti, engkau sujud menyembah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita pun menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita seringkali mengingkari komitmen kita kepada Yesus Kristus untuk percaya, untuk berserah diri, untuk menyandarkan kehidupan kita kepada Dia. Karena berbagai pencobaan dan godaan, kita kadang menjadi tidak setia kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, melalui pembacaan ini kita diberikan teladan oleh Yesus Kristus untuk tetap setia kepada Allah, sekalipun menghadapi pencobaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Gereja Toraja telah merumuskan pengakuan imannya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu menyatakan bahwa hanya Dia saja, hanya Yesus Kristus saja. Sehingga Gereja Toraja mendasarkan pengakuan imannya di dalam Yesus Kristus, mendasarkan persekutuannya di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah berpaut di dalam Kristus, sehingga setiap hidup kita pun boleh menampakkan kehidupan yang setia hanya di dalam Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Sebagai orang percaya kepadamu, ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang saat ini mengajarkan kepada kami untuk tetap setia dalam komitmen iman kami, percaya hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan menolong kami. Tuhan berkati segenap sidang jemaat-Mu. Berkati mereka yang saat ini berbahagia merayakan ulang tahun, apakah ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Bersyukur untuk pertambahan anggota keluarga melalui perkawinan ataupun melalui kelahiran, atau dengan berbagai bentuk kebersamaan yang dialami. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka. Yang berduka Tuhan lawat, yang bergumul dengan berbagai masalah hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan.
Ya Allah, ini doa kami di dalam kasih-Mu. Amin.